Bab 351. Tekad Sunni adalah. Larut malam, Anya diam-diam menyelundupkan makanan untuk Sunni. Kedua pengawal yang berjaga di pintu Sunni ragu untuk mengizinkannya masuk, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengizinkannya masuk. Mereka tahu Lukas selalu memberikan apapun yang diinginkan Anya. Oleh karena itu, meskipun Lukas sendiri ada di sana, dia akan membiarkannya masuk juga. Lagi pula, mereka tidak ingin mengambil risiko membuat Lukas murka. Bagaimana kalau Anya melapor pada mereka? Oleh karena itu, pilihan yang paling aman bagi mereka adalah membiarkannya masuk. Saat Anya masuk, Sunni sedang berbaring tengkurap di tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Sunni, bangun. Kamu bisa mati lemas kalau begitu. Sunni terkejut mendengar suara Anya. Ia langsung duduk tegak dan menghapus air matanya. Lalu, ia berbalik menghadap Anya dan berkata sambil menangis, "Anya, apa yang kau lakukan di sini? Kau belum tidur?" "Aku nggak bisa tidur karena khawatir banget sama kamu, jadi kupikir kenapa nggak mampir aja." Anya mengeluarkan tisu dari kotaknya dan berjalan untuk menghapus air mata Sunni. "Lihat deh, kamu itu. Kamu nggak seharusnya nangis kayak gini karena kamu sudah besar." Sunni pun tak kuasa menahan diri. Ia merasa begitu dirugikan hingga air matanya jatuh begitu saja. Bahkan, apa yang dikatakan Anya kepadanya justru membuatnya semakin marah. "Anya, aku dituduh secara salah. Aku tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Lukas bilang begitu. "Alasan aku memegang ponsel influencer perempuan itu hari ini adalah karena aku ingin membersihkan nama baik Corinne." Anya sedikit terkejut. Tangannya yang sedang menyeka air mata Sunni membeku di udara sementara kilatan jahat melintas di wajahnya. Sunni mempertaruhkan dirinya untuk membantu Corinne juga. "Aku tidak mengerti. Apa yang membuatnya begitu istimewa sampai-sampai semua orang ingin membantunya." Lukas tidak hanya menghabiskan waktunya menyelidiki sumber kebocoran, tetapi bahkan Sunni yang biasanya pengecut berani mencuri ponsel dari laci Lukas. Mereka pasti tertipu oleh tindakan polosnya, pikir Anya. Sunni mengerutkan kening ketika melihat Anya melamun dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Anya, apa yang kau pikirkan? Jangan bilang kau juga tidak percaya padaku." Anya tersadar dari lamunannya dan langsung menatapnya lembut. "Omong kosong. Tentu saja aku percaya padamu, tapi kau seharusnya tahu seperti apa Lukas. Dia hanya percaya apa yang dilihatnya sendiri dan tidak akan terpengaruh hanya karena kau adiknya. Dia tidak akan pernah bersikap lunak padamu karena kau tidak punya bukti bahwa kau bukan orang yang mengunggah video itu. Begini yang harus kau lakukan besok, temui Jeremy dan minta maaf padanya. Katakan padanya kau tidak tahu apa yang merasukimu. Dengan begitu, Lukas dan Jeremy akan merasa lebih tenang." Sunni terkejut. Ia menepis tangan Anya dan berkata, "Anya, serius. Kau mau aku minta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan? Tidak mungkin aku melakukan itu. Kenapa harus minta maaf kalau aku tidak melakukan kesalahan apapun?" Anya menghela napas dan tampak kecewa. "Sunni, aku tidak akan memaksamu, hanya saja, kau tahu keinginan terbesarku adalah menikahi Jeremy dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tapi karena apa terjadi antara kedua keluarga kami di masa lalu, saya tidak bisa melakukannya saat ini. Sekarang, masalah video itu hanya akan memperburuk sedikit sisa niat baik kami dengan keluarga Holden. Saya mungkin juga. Ya sudahlah, menyerah saja untuk menikah dengan Jeremy. Sunni, bisakah kau melakukan ini untukku? Kumohon." "Iya." Mata Anya memerah dan air mata mengancam akan mengalir di pipinya. Siapapun yang punya hati pasti akan merasakan hati mereka tersentuh melihat mata anak anjingnya yang besar dan sedih. Seni untuk berjabat tangan. Dia akan melakukan apa saja untuk Anya, tapi Anya, menurutku Jeremy dan Corinne. Anya pasti sudah menebak apa yang akan dikatakan Jeremy, dan dia tidak ingin Jeremy melanjutkan, jadi dia memotongnya dengan lembut. "Aku tahu Jeremy memperlakukan Corinne dengan sangat baik, tapi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, dia istrinya, dan aku yakin dia hanya berpura-pura untuk para tetua di keluarganya. Lagi pula, dia pria yang bertanggung jawab. Bahkan jika dia tidak punya perasaan terhadap Corinne, dia tetap akan memastikan dia dirawat dengan baik."
Suni mengerutkan kening dan berkata, bukan itu yang ingin kukatakan. Kurasa Jeremy memperlakukan Corin berbeda. Malahan, kurasa dia memperlakukannya lebih baik daripada. Anya memotongnya lagi. Seperti yang kukatakan, mereka bersikap mesra satu sama lain karena mereka tidak ingin para tetua keluarga Holden tahu bahwa semuanya palsu. Dia hanya bersikap baik, protektif, dan lembut padanya di permukaan. Itu semua demi reputasi keluarganya sendiri, bukan karena dia punya perasaan padanya. Dia pernah bilang ke saya kalau dia menikah dengan Corin hanya untuk membahagiakan orang tua di keluarganya dan dia akan mengakhiri pernikahannya setelah kesehatan kakeknya membaik sehingga dia bisa kembali ke saya. Lagi pula, kau harus tahu betul bahwa pria penyendiri seperti dia tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita lain dalam waktu 1 bulan saja. Aku paling mengenalnya, itu tidak akan terjadi. Suni merasa alasan Anya masuk akal. Jeremy yang ia kenal tak akan pernah jatuh cinta pada wanita lain saat ia masih mencintai Anya. Setelah memikirkannya, ia tak tega melihat Anya begitu menderita, jadi ia berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan melakukannya demi dirimu. Aku akan memberitahu Jeremy bahwa akulah yang mengunggah video itu dan meminta maaf padanya besok. Oh, Suni, terima kasih. Terima kasih banyak. Anya memeluknya dan menangis bahagia. Aku tahu kau anak yang baik. Aku sangat senang punya adik sepertimu. Tenang saja, aku akan menemukan pelaku yang memasukkan semua benda itu ke dalam komputermu untuk membersihkan namamu. Suni hanya mengangguk. Dia tidak ragu bahwa Anya akan melakukan apa yang dia katakan dalam 1. Lakukan. Anya hampir selesai menangis. Ia bangkit dan menyeka air matanya sebelum mengeluarkan makanan yang ia sembunyikan untuk Suni. Ini semua makanan kesukaanmu. Aku nggak tega lihat kamu kelaparan. Cepat makan. Suni sedang tidak ingin makan tapi tidak ingin membiarkan usahanya sia-sia, jadi dia menggigit beberapa roti panggang. Anya menatap adik laki-lakinya yang naif dengan lega. Lalu, ia tersenyum sinis dan berpikir, tak akan ada yang mencurigaiku lagi setelah aku berhasil meyakinkannya untuk meminta maaf kepada Jeremy. Lagi pula, dia tak akan rugi banyak. Hal terburuk yang akan terjadi padanya mungkin Lukas akan mengomel lagi. Tapi kalau Lukas tahu akulah yang mengunggah video itu di internet, dia tak akan pernah percaya padaku lagi. Lagi pula, itu akan membuat Jeremy semakin tak menyukaiku. Sialan kalau aku membiarkan itu terjadi. Maaf Suni. Tetapi aku tidak punya pilihan selain mengorbankanmu demi kebahagiaanku. Keesokan harinya, Corin masih belum bangun ketika Jeremy keluar dari ruang kerjanya. Ia berjalan ke kamar tidur dan mengetuk pintu. Tidak seorang pun yang menjawab dari dalam, jadi dia memutar kenop pintu, hanya untuk mengetahui bahwa pintunya terkunci. Tunggu sebentar, Tuan Jeremy. Saya akan segera mengambil kunci cadangan, kata Bowen begitu melihat apa yang terjadi. Bab 352. Jeremy mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak perlu. Mulai sekarang, setiap kali dia mengunci pintu, tidak ada yang boleh membuka pintu dengan kunci cadangan. Tentu saja, kecuali jika keselamatannya dipertanyakan. Ya, Tuan Jeremy, jawab Bowen, sedikit terkejut. Ini benar-benar berbeda dari sikap Jeremy sebelumnya. Sebelumnya, ia dengan kesal akan meminta para pelayan untuk membuka pintu dengan kunci cadangan setiap kali Corin mengunci pintunya. Tak seorang pun diizinkan mengunci pintu kamarnya, apalagi menguncinya di luar. Bowen belum pernah melihat sisi Jeremy yang penurut seperti ini. Jeremy berhenti mengetuk dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Corin. Ponselnya berdering beberapa saat sebelum akhirnya diangkat. Apa? Kata Corin dengan nada mengantuk dan marah. Jelas sekali dia tidak senang dibangunkan. Bangun, waktunya sarapan, kata Jeremy. Corin begadang semalaman untuk menggambar dan baru tidur pagi-pagi sekali. Karena itu, ia tidak ingin melakukan apapun selain tidur. Aku tidak lapar. Sarapan saja tanpa aku, katanya dan langsung menutup telepon. Ekspresi Jeremy menjadi gelap ketika mendengar nada sibuk dari panggilan itu. Dia selalu menjadi orang yang memegang kendali di sana, tetapi sepertinya karma telah mengirim Corin untuk menyiksanya. Ia memijat pelipisnya dengan lelah sebelum memanggilnya lagi.
Bisakah kau setidaknya membuka pintunya agar aku bisa masuk menemuimu? Bukankah aku sudah mengirim swafotomu kemarin? Kamu boleh pakai swafoto itu untuk melihatku sesuka hatimu. Kata Corin dengan tidak sabar. Jeremy mengerutkan kening dan berkata, tidak, itu malah membuatku semakin haus akan dirimu yang sebenarnya. Apa kau tidak tahu itu? Begitu kata, haus terdengar, Corin langsung terbangun. Tuan, hanya itu yang ada di pikiran Anda. Tidakkah menurut Anda terlalu pagi untuk menanyakan itu? Jeremy tampak geli dengan kesalahpahamannya. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah. Tidurlah lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan meneleponmu untuk membangunkanmu nanti saat kau tidur. Lihat saja nanti, kata Corin dengan marah. Lalu, ia menutup teleponnya dengan geram. Alih-alih marah, Jeremy justru menganggap semua ini lucu. Malahan, yang terpancar di matanya hanyalah kekaguman. Ia menyimpan ponselnya dan berpesan kepada Bowen, jangan ada yang mengganggunya. Setelah dia bangun, tanyakan apa yang ingin dia makan untuk sarapan dan buatkan untuknya. Baik, Tuan Jeremy. Tenang saja, Nyonya akan dirawat dengan baik, kata Bowen. Ia tak pernah menyangka akan hidup cukup lama untuk melihat Jeremy bertingkah seperti itu, sampai-sampai ia mengira ia hanya berhayal. Apakah ini benar-benar Tuan Jeremy? Wah, dia tampak menikmati semuanya. Beranikah saya katakan dia bahkan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Bowen sudah cukup lama mengenal Jeremy dan tahu bahwa atasannya bukanlah tipe orang yang suka tersenyum atau menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Karena itu, ia tak percaya Jeremy bisa tersenyum begitu lebar. Senang sekali hanya karena panggilan telepon singkat dengan Corin. Sungguh luar biasa. Sepertinya aku dan para pelayan lainnya harus memperlakukan Nyonya dengan lebih hormat sekarang karena Tuan Jeremy benar-benar jatuh cinta padanya, pikir Bowen. Karena Jeremy gagal membangunkan Corin dari tempat tidurnya, ia turun ke bawah untuk sarapan sendirian. Tommy dengan hormat berjalan ke ruang makan dan melaporkan hasil tugas yang diminta Jeremy kemarin. Tuan Jeremy, kami telah menemukan influencer wanita. Bab 353. Lukas telah memerintahkan anak buahnya untuk memberinya pelajaran setelah mengetahui apa yang telah ia lakukan terhadap kakeknya di tanggul sungai yonder. Selain itu, akun siaran langsungnya telah diblokir tanpa batas waktu oleh platform tersebut, sehingga ia tidak bisa lagi melakukan siaran langsung. Karena itu, tanpa ada cara untuk mencari nafkah, ia kembali ke kampung halamannya. Jeremy tidak berkomentar dan terus memakan sarapannya perlahan. Di sana, Tommy melanjutkan laporannya. Influencer perempuan itu mengatakan bahwa dia takut pekerjaan keluarganya akan terganggu karena dia tahu dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia hina. Itulah sebabnya dia bersembunyi di pedesaan selama beberapa hari terakhir. Dia juga bilang bukan dia yang mengunggah video yang memfitnah Nyonya dan pasti ada yang meretas akun VTube-nya. Dia sudah diperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia bertemu kakek Rivera di tanggul sungai yonder atau bahwa dia telah diberi pelajaran oleh keluarga River. Ponselnya disita oleh orang-orang Lukas di tempat, jadi dia tidak mungkin memilikinya. Video aslinya, kalaupun dia punya videonya, dia nggak akan berani pakai. Setelah apa yang dilakukan anak buah Lukas padanya. Tuan Jeremy, saya khawatir pelaku yang mengunggah video itu bukan dia. Pasti orang lain. Ekspresi Jeremy tetap tidak berubah karena ia sama sekali tidak terkejut dengan laporan Tommy. Tadi malam, ia sudah mengetahui bahwa alamat IP asli tempat video itu diunggah berasal dari keluarga Rivera, bukan influencer perempuan itu. Ia mengambil gelas susu di atas meja dan meminumnya dalam diam. Tommy mengintip wajah Jeremy, berpikir sejenak, dan berkata, Tuan Jeremy, aku sudah meminta influencer perempuan tersebut untuk merekam dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang mengunggah video tersebut secara daring dan menjelaskan bahwa fakta yang ada tidak seperti yang diberitakan secara daring, serta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Kita tinggal mengirimkan videonya ke semua perusahaan media di kota untuk dipublikasikan, dan dengan begitu, kita seharusnya bisa membersihkan nama baik Nyonya. Namun, tentu saja akan lebih efektif jika kita memiliki video asli tentang apa yang terjadi hari itu di tanggul.
Kebanyakan netizen sekarang sangat sulit dihadapi. Saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa lebih dari separuh dari mereka akan mempertanyakan apakah influencer perempuan tersebut dipaksa untuk merekam video klarifikasi. Lalu, mereka akan bertanya mengapa ia tidak mengunggah video aslinya. Soal keluarga Rivera, yah, harus kuakui mereka memang kelompok yang paling tidak tahu berterima kasih. Nyonya terlibat dalam masalah ini karena ingin membantu kakek Rivera, dan sekarang setelah masalah ini semakin parah, mereka bahkan tidak mau membantu orang yang menyelamatkan kakek mereka. Jeremy langsung menyipitkan matanya saat mendengar nama keluarga Rivera. Tommy pasti mengerti kekhawatiran Jeremy karena dia segera berkata, Nona hanya pernah menyelamatkanmu sekali, jadi sulit bagimu untuk melakukan apapun pada keluarga Rivera. 1. Was. Seluruh masalah ini sulit untuk ditangani karena hal ini menyangkut Rivera. Keluarga Riera adalah keluarga Rivera, dan Anya adalah Anya, kata Jeremy tiba-tiba. Nadanya tenang dan kejam. Tom Ji sedikit terkejut. Dari pernyataan sederhana itu saja, ia mengerti bahwa Jeremy tidak punya niat untuk bersikap lunak pada keluarga Rivera karena Anya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Tuan Jeremy? Tanya Tommy dengan serius. Jerry hendak memberikan pesanannya ketika Bowen tiba-tiba masuk ke ruang makan dengan tergesa-gesa dan sedih. Moter Jeremy, keluarga Rivera sudah datang. Apa? Keluarga Rivera ngomongin setan? Tommy tertegun sekaligus bingung. Selain Anya, ini pertama kalinya ada orang lain dari keluarga Rivera yang datang ke kediaman Holchers. Kedua keluarga tersebut menyimpan dendam yang mendalam satu sama lain, dan meskipun anggota keluarga yang lebih muda tidak melihat satu sama lain sebagai musuh, mereka tidak pernah muncul di rumah masing-masing. Ether yang tidak diumumkan. Apa yang mereka inginkan? Tanya Jeremy dengan alis terangkat. Seorang bawahan yang tampak riang mengatakan dia membawa Tuan Sunny ke sini untuk meminta maaf kepada Anda dan Nyonya, dan tampaknya, Nona Anya juga ada di dalam mobil. Biarkan mereka masuk, kata Jeremy dengan muram. Baik, Tuan Jeremy, kata Bowen. Lalu, ia pergi menjemput para tamu. Tak lama kemudian, tangan kanan Lukas, Edmund, datang membawa Sunny. Namun, Anya tak terlihat dimanapun. Bab 354. Tuan Jeremy, sapa Edmund sambil membungkuk. Tuan Lukas meminta saya mengembalikan mobil Anda dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah meminjamkannya mobil kemarin. Kalau tidak, dia dan Nona Anya akan terjebak menunggu di jembatan yonder setidaknya selama 2 jam atau lebih sampai ada yang menjemput mereka. Kalau dia memang berterima kasih, kenapa dia tidak datang langsung untuk berterima kasih padaku? Tanya Jeremy acuh tak acuh. Edmund telah bekerja di bawah Lukas selama bertahun-tahun untuk memahami cara menghadapi situasi seperti ini. Namun, ia tetap merasa sedikit tertekan saat menghadapi Jeremy. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Jeremy. Tuan Lukas sedang dalam perjalanan bisnis. Kalau tidak, beliau pasti akan datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Jeremy memotong bacon tanpa berkata-kata di tempatnya, seolah-olah dia satu-satunya orang di ruang makan. Ucapan Edmund mungkin berhasil pada orang lain, tetapi tidak pada dirinya. Jelas baginya bahwa Lukas tidak tulus berterima kasih padanya. Edmund tetap berdiri canggung di tempatnya. Lalu, tiba-tiba ia menoleh ke Sunny dan berkata, Tuan Sunny, lanjutkan. Ceritakan pada Tuan Jeremy apa yang terjadi, dan pastikan kau meminta maaf dengan tulus kepadanya setelah itu. Baiklah, Sunny yang biasanya bersemangat kini menundukkan kepalanya. Emosi yang ia tahan di dalam mobil meluap sekaligus. Ia maju beberapa langkah dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, seolah malu menghadapi Jeremy. Jeremy, maafkan aku. Ia merasa berat untuk melanjutkan begitu banyak hal, jadi ia pikir ia akan muntah darah saat itu juga. Namun, ia akhirnya memutuskan setelah memikirkan masa depan Anya dan Lukas. Itu akulah yang mengunggah video itu ke internet untuk memfitnah Corin. Aku melakukannya agar dia membayar atas apa yang dia lakukan pada Rosie. Aku mencuri ponsel influencer perempuan itu dari Lukas dan mengedit videonya agar terlihat seolah-olah Corin yang salah agar semua orang membencinya. Akulah satu-satunya yang harus disalahkan atas kegagalan ini.
Tommy menatap Sunny dengan keterkejutan terpancar di wajahnya. Dari sekian banyak orang di dunia, ia tak akan pernah menduga bahwa dirinya lah yang mengunggah video itu. Memang benar Tommy menganggap Sunny agak nakal, tetapi di saat yang sama, ia tahu anak itu tidak punya niat buruk. Mustahil baginya melakukan hal sekeji ini. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, ia teringat semua masalah yang pernah ditimbulkan Sunny pada Corinne sebelumnya. Karena itu, tidak mengherankan jika ia akhirnya mengakui kesalahannya. Bahkan, Tommy seharusnya sudah menduganya. Edmund agak bingung mengapa Jeremy tampak tidak menunjukkan reaksi apapun setelah pengakuan Sunny. Ia memikirkannya sejenak lalu berkata, "Tuan Jeremy, Tuan Sunny masih muda dan belum mengenal dunia. Kami mohon maaf telah merepotkan Anda dan Nyonya Holden. Tenang saja, Tuan Lucas telah menghukum Tuan Sunny sebagaimana mestinya sejak ia mengetahui perbuatannya. Hari ini, saya membawanya ke sini agar Anda dapat menghukumnya sesuai dengan keinginan Anda." Dia benar, semua ini sulit ditangani karena menyangkut keluarga Rivera. Keluarga Rivera adalah keluarga Rivera, dan Anya adalah Anya, kata Jeremy tiba-tiba. Nadanya tenang dan kejam. Tommy sedikit terkejut. Dari pernyataan sederhana itu saja, ia mengerti bahwa Jeremy tidak berniat bersikap lunak terhadap keluarga Rivera karena Anya. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Tuan Jeremy?" tanya Tommy dengan serius. Jeremy hendak memberikan pesanannya ketika Bowen tiba-tiba masuk ke ruang makan dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan Jeremy, keluarga Rivers sudah datang." "Apa, Rivers? Ngomong-ngomong soal setan." Tommy tertegun sekaligus bingung. Selain Anya, ini pertama kalinya ada orang lain dari keluarga Rivera yang datang ke kediaman Holden. Kedua keluarga itu menyimpan dendam mendalam satu sama lain, dan meskipun anggota keluarga yang lebih muda tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh, mereka juga tidak pernah muncul di rumah masing-masing tanpa memberitahu. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Jeremy dengan alis terangkat. Seorang bawahan yang tampak riang mengatakan dia membawa Tuan Sunny ke sini untuk meminta maaf kepada Anda dan Nyonya, dan tampaknya, Nona Anya juga ada di dalam mobil. "Biarkan mereka masuk," kata Jeremy dengan muram. "Baik, Tuan Jeremy," kata Bowen. Lalu, ia pergi menjemput para tamu. Tak lama kemudian, tangan kanan Lucas, Edmund, datang membawa Sunny. Namun, Anya tak terlihat di manapun. "Tuan Jeremy," sapa Edmund sambil membungkuk. "Tuan Lucas meminta saya mengembalikan mobil Anda dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah meminjamkannya mobil kemarin. Kalau tidak, dia dan Nona Anya akan terjebak menunggu di jembatan yonder setidaknya selama 2 jam atau lebih sampai ada yang menjemput mereka. Kalau dia memang berterima kasih, kenapa dia tidak datang langsung untuk berterima kasih padaku?" tanya Jeremy acuh tak acuh. Edmund telah bekerja di bawah Lucas selama bertahun-tahun untuk mengetahui cara menghadapi situasi seperti ini. Namun, ia tetap merasa sedikit tertekan ketika menghadapi Jeremy. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Jeremy. Tuan Lucas sedang dalam perjalanan bisnis. Kalau tidak, beliau pasti akan datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih." Jeremy memotong bacon tanpa berkata-kata di tempatnya, seolah-olah dia satu-satunya orang di ruang makan. Ucapan Edmund mungkin berhasil pada orang lain, tetapi tidak pada dirinya. Jelas baginya bahwa Lucas tidak tulus berterima kasih padanya. Edmund tetap berdiri canggung di tempatnya. Lalu, tiba-tiba ia menoleh ke Sunny dan berkata, "Tuan Sunny, lanjutkan. Ceritakan pada Tuan Jeremy apa yang terjadi, dan pastikan kau meminta maaf dengan tulus kepadanya setelah itu." "Baiklah." Sunny yang biasanya bersemangat kini menundukkan kepalanya. Emosi yang ia tahan di dalam mobil meluap sekaligus. Ia maju beberapa langkah dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, seolah malu menghadapi Jeremy. "Jeremy, maafkan aku. Ia merasa berat untuk melanjutkan begitu banyak hal, jadi ia pikir ia akan muntah darah saat itu juga. Namun, ia akhirnya memutuskan setelah memikirkan masa depan Anya dan Lucas. Itu akulah yang mengunggah video itu ke internet untuk memfitnah Corinne. Aku melakukannya agar dia membayar atas apa yang dia lakukan pada Rosie.
Aku mencuri ponsel influencer perempuan itu dari Lukas dan mengedit videonya agar terlihat seolah-olah Corin yang salah agar semua orang membencinya. Akulah satu-satunya yang harus disalahkan atas kegagalan ini. Tommy menatap Sunny dengan keterkejutan terpancar di wajahnya. Dari sekian banyak orang di dunia, ia tak akan pernah menduga bahwa dirinya lah yang mengunggah video itu. Memang benar Tommy menganggap Sunny agak nakal, tetapi di saat yang sama, ia tahu anak itu tidak punya niat buruk. Mustahil baginya melakukan hal sekeji ini. Namun, setelah memikirkannya matang-matang, ia teringat semua masalah yang pernah ditimbulkan Sunny pada Corin sebelumnya. Karena itu, tidak mengherankan jika ia akhirnya mengakui kesalahannya. Bahkan, Tommy seharusnya sudah menduganya. Edmund agak bingung mengapa Jeremy tampak tidak menunjukkan reaksi apapun setelah pengakuan Sunny. Ia memikirkannya sejenak lalu berkata, "Tuan Jeremy, Tuan Sunny masih muda dan belum mengenal dunia. Kami mohon maaf telah merepotkan Anda dan Nyonya Holden. Tenang saja, Tuan Lukas telah menghukum Tuan Sunny sebagaimana mestinya sejak ia mengetahui perbuatannya. Hari ini, saya membawanya ke sini agar Anda dapat menghukumnya sesuai dengan keinginan Anda." Jeremy memasukkan bacon ke dalam mulutnya dan mengunyah perlahan seolah-olah ia punya banyak waktu. Kemudian ia meletakkan peralatan makannya, menyesap air, dan dengan anggun menyekat sudut mulutnya dengan serbet. Beberapa orang di dunia bahkan tidak perlu mengerutkan kening agar orang lain merasakan tekanan yang menindas. Entah mengapa, Edmund dan Sunny tak kuasa menahan diri untuk merasakan dinding-dinding yang semakin mencekik mereka. "Jawab aku, tahukah kau apa yang dilakukan Corin di Tanggul hari itu?" tanya Jeremy dengan tenang sambil mengangkat alisnya. Sunny mengangguk dan berkata, "Iya." Jeremy menyipitkan matanya. "Jelaskan saja." Sunny panik. "Corin membantu kakekku, yang baru-baru ini menjadi buta, dan jika tidak, baginya, kakekku pasti sudah dipukuli oleh influencer wanita itu." Bab 355. Dan begini caramu membalasnya. Yah, kurasa aku bodoh kalau mengharapkan sesuatu yang kurang dari keluarga Rivera. Kau pasti diajari bahwa membalas dendam kepada mereka yang membantumu adalah hal yang benar. Sunny merasa getir sekaligus malu karena harus mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun, ia tak punya pilihan selain menanggung beban itu demi Anya dan Lukas. Tidak, itu tidak benar. Lukas dan Anya selalu mengajariku untuk tidak menggigit tangan yang memberiku makan. Hanya saja aku terlalu bodoh untuk mengindahkan kata-kata mereka. Sekarang aku tahu aku salah karena memfitnah Corin. Jeremy, akulah pelakunya, dan hanya aku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku, jadi tolong jangan libatkan mereka. Aku bersedia menerima hukuman apapun yang kau rencanakan untukku. Jeremy mendengus. Wajahnya sehitam guntur. Beraninya kau mendikteku siapa yang harus dan tidak boleh kuhukum padahal kaulah yang berdosa. Istriku yang malang membantu kakekmu karena kebaikan hatinya, dan apa balasannya? Sekelompok orang merundungnya di internet. Kau dan seluruh keluargamu pasti akan menanggung akibatnya. Jeremy, seru Anya sambil menangis. Tiba-tiba ia muncul di ruang makan dan berlari untuk melindungi Sunny. Ia menatap Jeremy dengan mata anak anjingnya yang besar dan sedih, lalu berkata, "Sunny masih anak-anak. Dia tidak tahu apa-apa. Aku juga terkejut mengetahui dia akan melakukan hal seperti itu. Meski begitu, aku adiknya, dan sebagai adiknya, aku tak tega melihatnya seperti ini. Jeremy, demi aku, tidak bisakah kau lepaskan dia saja kali ini?" Jeremy menatap Anya yang berlinang air mata dengan kerutan di wajahnya. Menyadari keraguannya, Anya segera meraih siku Sunny dan berkata, "Sunny, berlututlah sekarang untuk menunjukkan rasa sesalmu pada Jeremy. Dia bukan orang seburuk itu, jadi dia pasti akan memaafkanmu jika kau menunjukkannya. Betapa menyesalnya kamu atas semua hal itu." Sunny menatap Anya dengan takjub. Betapapun enggannya ia melakukan apa yang dikatakan Anya, ia tak punya pilihan selain melakukannya. Sambil mengerutkan kening, ia perlahan berlutut ketika bangun. Suara seorang wanita terdengar dari lantai atas sebelum lutut Sunny menyentuh lantai. Itu Corin. Semua orang langsung mendongak, hanya melihat Corin menuruni tangga sambil menguap malas.
Mata Jeremy berbinar melihatnya. Si kecilku akhirnya bangun. Begitu sampai di lantai bawah, ia melirik Sunny dan berkata, "Wah, kamu harus berani. Kamu tidak boleh berlutut hanya karena disuruh." Sunny sudah menegakkan tubuhnya, dan dia kehilangan semua kesombongannya saat melihat Corin menuruni tangga. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi, aku melakukan sesuatu yang buruk pada Anda." Corin meliriknya dan berkata, "Apakah kamu yakin kamulah pelakunya?" Sunny sedikit terkejut. Ia mendongak dan menatapnya dengan heran. Mungkinkah dia tidak berpikir aku pelakunya? Anya langsung tahu situasinya tidak akan baik jika ia membiarkan ini terus berlanjut. Matanya kembali berkaca-kaca saat ia mendorong Sunny dan memohon dengan penuh air mata, "Corin, kau boleh melampiaskan amarahmu padaku, tapi kumohon, lepaskan Sunny. Dia masih muda dan masih banyak yang harus dipelajari. Jika kau membiarkan masalah ini berlalu kali ini, Lucas dan aku akan memastikan dia belajar dari kesalahannya." Corin mengangkat sebelah alisnya. "Oh, apa aku salah dengar? Bukankah pria ini bilang Jeremy bisa menghukum Sunny sesuka hatinya? Tapi kau malah memohon agar kami membiarkan masalah ini berlalu. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di keluarga Rivera? Atau ini cara keluargamu untuk menghindari kesalahan?" Anya terdiam. Wajahnya langsung menegang, dan ia tampak seperti akan menangis terseduh-seduh. "Bagaimanapun juga, dia satu-satunya adik laki-lakiku. Kumohon, aku mohon." Corin langsung menyilangkan tangannya dan berkata, "Simpan air matamu, Anya. Air mata itu tidak mempan untukku. Kamu seharusnya menangis kepada orang-orang yang benar-benar peduli padamu." Lalu, ia memberi isyarat penuh arti dengan dagunya ke arah pria yang duduk di meja makan. Jeremy benar-benar terdiam. Bab 356. Mata Anya merah padam karena terus menangis. Ia menahan air matanya lagi dan berkata, "Maaf. Aku tahu aku seharusnya tidak menangis, tapi aku hanya khawatir pada Sunny." Hati Sunny langsung tergerak untuk Anya. Ia memegang bahu Anya yang gemetar dan berkata, "Anya, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Aku bersedia memikul tanggung jawab ini sendirian dan akan menerima hukuman apapun dari Jeremy. Jadi kenapa kau tidak kembali bersama Edmund dulu?" Tapi Sunny, Anya tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena dia terlalu banyak menangis. Corin tertawa dan berkata, "Nona Anya, saya harus katakan saya sungguh mengagumi Anda." Sunny menatap Corin dengan ekspresi bingung. Apa yang dia tertawakan? Anya tertegun. Ia mengalihkan pandangannya yang seperti rusa betina ke arah Corin dan bertanya dengan polos, "Corin, apa maksudmu dengan kata-katamu? Kau mengagumiku?" Corin mengangguk. "Ya, aku sangat mengagumimu. Kau punya sahabat yang rela melakukan apa saja untuk menjebakku, meskipun sayangnya dia akhirnya dipenjara. Lalu, adikmu yang berharga itu mengunggah video itu ke internet untuk memfitnahku. Setelah itu, dia dengan sukarela datang ke sini untuk mengakui kesalahannya dan menerima hukumannya. Sepertinya semua orang hanya berlomba-lomba untuk melewati api dan air demi kamu agar kamu tetap polos dan tidak tahu apa-apa. Kamu harus mengajariku beberapa trikmu suatu hari nanti, Nona Anya." Di permukaan, Corin terdengar seperti memuji Anya, tetapi jika seseorang menggali lebih dalam, orang akan menemukan bahwa ia sebenarnya mengejeknya. Anya mengerutkan kening tanpa sadar. Saat itulah ia menyadari betapa tangguhnya Corin. Saat pertama kali bertemu, ia tak menganggapnya ada apa-apanya. Memang, Corin cantik, tapi kecantikannya agak bimbo. Namun, saat itulah ia menyadari betapa salahnya ia tentang Corin. Dia tidak sesederhana kelihatannya, pikir Anya. Anya membelalakan mata rusanya dengan polos dan berkata lembut, "Corin, sepertinya kau salah paham. Aku tidak tahu apa-apa tentang Rosie dan Sunny." Corin mengabaikannya. Bahkan, tanpa menunggu Jeremy selesai bicara, ia langsung berjalan ke meja makan. Ia lalu melirik sarapan yang disiapkan untuk Jeremy dan bertanya, "Mana sarapanku?" Jeremy menatapnya dan berkata, "Jadi kamu lapar sekarang? Bukankah kamu bilang kamu tidak lapar waktu aku mencoba membangunkanmu?" Corin mengangkat bahu dan merentangkan telapak tangannya. "Aku ingin melanjutkan tidur, tapi kalian berisik sekali di sini,
jadi kupikir sebaiknya aku sarapan dulu sebelum tidur lagi. Sementara dia berbicara, Tommy dengan tanggap melangkah maju dan dengan hormat menarik kursi di sebelah Jeremy agar Corin dapat duduk, dan itulah yang dilakukannya. Jeremy menatapnya dengan cemberut tegas di dahinya. Kamu bilang kamu tidak ingin makan barusan, jadi dapur tidak memasak apapun untukmu. Sekarang kamu tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar sampai mereka memasak sesuatu untukmu. Baiklah, kata Corin sambil cemberut. Ia tak punya pilihan selain menunggu dengan sabar sampai dapur menyiapkan sesuatu untuknya. Beberapa saat yang lalu, ia tidak merasa lapar saat masih berbaring di tempat tidur, tetapi sejak ia bangun, rasa lapar itu seolah membuat perutnya bergolak. Ia melirik gelas susu di sebelah tangan Jeremy dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lalu, tepat ketika ia hendak menyesapnya, Jeremy meraih tangannya dan merampas gelas itu. Kamu ngapain? Aku nggak boleh minta susu sekarang. Tanya Corin dengan nada kesal. Dia bilang suka padaku kemarin, dan hari ini, dia bahkan nggak mau berbagi makanannya denganku. Apa dia tahu arti suka? Pikir Corin. Jeremy hanya perlu melihat sekilas wajah kecilnya yang mengerut untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Kamu tidak boleh minum susu saat perut kosong. Bagaimana kalau kamu diare? Tegur Jeremy dengan tegas. Ya ampun, Tuan. Kapan kau jadi senakal ini? Tanya Corin sambil mengerutkan kening. Jeremy memelototinya dan menjawab, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bab 357. Corin hanya mengejek. Anya memperhatikan interaksi antara Corin dan Jeremy. Tingkah laku mereka biasa saja, tapi itu adalah momen paling intim yang pernah ia lihat antara Jeremy dan perempuan lain. Matanya sayu dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat, begitu erat hingga jari-jarinya mencengkeram telapak tangannya. Pada saat itu, Edmund juga merasa seperti mereka mengganggu sesuatu, jadi dia cepat-cepat mengeluarkan sesuatu yang dia yakin akan menarik minat Jeremy. Tuan Jeremy, Tuan Lucas meminta saya memberikan ini kepada Anda. Ponsel ini dulunya milik influencer wanita itu. Video aslinya masih utuh di ponsel itu. Kami harap ini akan membantu Anda meluruskan semua rumor tak berdasar tentang Nyonya Holden. Jeremy melirik Tommy, memberi isyarat agar dia mengangkat telepon. Tommy segera mengambil ponsel dari tangan Edmund dan memeriksa video yang tersimpan di dalamnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Edmund, baru kemudian ia mengangguk ke arah Jeremy. Tuan Jeremy, bagaimana Anda berencana menghukum Tuan Sunny? Tanya Edmund. Jeremy tidak menjawabnya. Malah, ia menatap Corin dengan penuh tanya, sebelah alis terangkat. Ia, yang selalu mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun, sebenarnya sedang menanyakan pendapat Corin. Corin bingung. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia memintaku untuk memikirkan hukumannya? Setelah memikirkannya sejenak, Corin melirik Edmund, lalu ke Sunny yang tampak sedih. Tinggalkan Sunny di sini. Kalian semua boleh pergi sekarang, katanya lesu. Edmund mulai sedikit panik saat mendengarnya. Nyonya Holden, Tuan Sunny masih anak-anak. Saya harap Corin tidak perlu menunggu sampai dia selesai bicara untuk tahu apa yang akan dikatakannya. Ia mendengus dan menyela, majikanmu benar-benar menular padamu. Kalau kau tidak berniat membiarkan kami menghukumnya, seharusnya kau tidak membawanya ke sini. Sekarang dia sudah di sini, lebih baik kau tinggalkan saja dia di sini seperti yang kukatakan. Atau apa yang kau katakan hanya omong kosong. Keluarga Rivera memang salah di sini. Lagi pula, aku hanya berusaha membantu salah satu anggota keluargamu. Apa kau serius berpikir semua perbuatan keluarga Rivera tidak akan ada konsekuensinya? Wajah Edmund memucat bagai guntur, tetapi ia tak berani membantah. Awalnya, ia mengira Jeremy akan membiarkan Sunny lolos demi Anya, atau bahkan jika Jeremy ingin menghukum Sunny, ia akan melakukannya dengan ringan. Karena itu, ia tak pernah menyangka Corin, si kartu liar, akan sesulit ini. Namun, betapapun sedihnya Sunny, ia tak ingin Corin memandang rendah dirinya. Ia membusungkan dada, mengangkat kepala dengan bangga, dan melangkah maju. Edmund, bawa Anya pulang dulu. Aku akan tetap di sini dan menerima apapun hukumannya, katanya tegas.
Ia bersedia menerima hukuman apapun yang akan diberikan Corin untuknya. Edmund ragu sejenak. Ia tahu, jika ia menyeret Sunny keluar dari tempat itu dengan paksa, sama saja dengan memulai perang dengan keluarga Holden. Ini di luar kemampuanku. Aku harus kembali untuk meminta instruksi lebih lanjut dari Lucas, pikirnya. Maka, ia memutuskan untuk mundur sejenak. Ia menoleh ke Anya dan berkata, "Ayo pergi, Nona Anya." Anya menatap Edmund dan tidak mengatakan apapun. Lalu, dia menatap Jeremy dengan iba, yang sedang duduk di ujung meja makan, hanya untuk menyadari bahwa Jeremy bahkan tidak sedang menatapnya. Sebaliknya, seluruh perhatian Jeremy terpusat pada Corin. Hati Anya langsung mencelos. Setelah memikirkannya, ia menoleh ke Edmund dan berkata, "Edmund, kamu seharusnya buru-buru kembali ke kantor Lucas, kan?" Edmund memodifikasi. "Baik, Nona Anya, saya akan pergi ke kantor Tuan Lucas setelah mengantar Anda pulang." "Kalau begitu, kamu nggak perlu mengantarku pulang," kata Anya. Lalu, ia menatap Jeremy dan melanjutkan, "Jeremy, boleh aku antar kamu nanti? Rumahku dekat dengan kantormu, jadi seharusnya kamu bisa mengantarku." Bab 358. Jeremy menyipitkan matanya ke arah Anya sebelum berbalik menghadap Corin dengan pandangan penuh tanya, menanyakan apa yang harus dia lakukan. Corin mengerutkan kening. Kenapa dia menatapku seperti itu lagi? Apa dia memintaku menjadi orang jahat di sini karena dia terlalu malu untuk menolak penyelamatnya? Astaga, dia benar-benar licik. Iya. Baiklah, aku akan membantunya kali ini, mengingat dia sangat baik padaku selama drama novel yang lalu. Beberapa hari, Corin menopang dagunya dengan satu tangan dan dengan malas menoleh ke arah Anya. "Nona Anya, Anda tahu bahwa bawahan saudara Anda tidak boleh terlambat bekerja, tetapi Anda sepertinya tidak menyadari bahwa hal ini juga berlaku untuk Jeremy Anda." Kombinasi kata, "milikmu," dan "Jeremy," menyebabkan pria di sampingnya mengerutkan kening. Anya merasa dirugikan. Sudut matanya melorot, membuatnya tampak semakin rapuh dan polos. "Tidak, Corin. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir Jeremy tidak masalah kalau terlambat karena dia bos perusahaan, sedangkan Edmund hanyalah pekerja biasa yang harus masuk kerja tepat waktu. Lucas punya sistem yang ketat dan akan menghukum siapapun yang terlambat." Corin menyeringai. "Astaga, kau memang sangat perhatian pada orang lain. Pantas saja orang-orang di sekitarmu rela mati-matian untukmu. Tapi, kau lupa satu hal. Kakakmu lah yang mengirim Edmund ke sini, jadi secara teknis dia sedang bekerja, jadi seharusnya dia tidak dihukum kalau terlambat ke kantor. Lagi pula, kurasa Edmund tidak akan bekerja dengan kakakmu selama bertahun-tahun kalau kakakmu sekasar ini pada tangan kanannya." Di sini, Corin menguap sebelum menambahkan, "Tapi aku tak masalah jika Jeremy bersedia mengantarmu karena benar apa yang kau katakan bagaimanapun juga, rumahmu berada di sepanjang jalan menuju kantornya." Dia menyeringai sebelum berbalik dan mengangkat alisnya dengan nakal ke arah Jeremy. "Benarkah, Tuan?" Jeremy tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia dengan dingin memerintahkan, "Tommy, tolong kirim Nona Anya kembali ke rumahnya." "Ya, Tuan Jeremy." Tatapan Anya teralihkan saat mendengar itu. "Jeremy, kamu nggak ke kantor hari ini. Nggak bisa nganterin aku aja." "Kamu nggak perlu ganggu Tommy," katanya dengan nada yang membuat siapapun yang ada di sana tahu kalau dia pura-pura nggak mau ganggu Tommy. Jeremy tetap acuh tak acuh terhadap Anya. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah Corin. "Si kecil itu mulai cemburu, jadi kurasa lebih baik aku tidak memberimu tumpangan." Corin terdiam. "Halo, aku cemburu. Tuan keterlaluan sekali. Bagaimana bisa dia memanfaatkanku seperti itu padahal dia sendiri yang tidak mau mengantar Anya? Itu namanya pemerasan emosional." Anya sedikit tertegun. Matanya dipenuhi rasa sakit, dan ia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Tommy mendahuluinya. Ia mengangkat tangannya sedikit sebagai isyarat undangan dan berkata, "Nona Anya, silakan ikut saya keluar. Saya akan segera mengantar Anda pulang." Anya tak punya pilihan selain tersenyum canggung, meskipun raut wajahnya tampak enggan. "Baiklah kalau begitu. Maaf mengganggu waktumu, Jeremy. Aku akan pergi bersama Tommy sekarang," katanya sopan.
Jeremy mengangguk dan tidak meliriknya lagi. Anya menggertakkan giginya dalam hati sebelum tersenyum pada Corin. Sampai jumpa, Corin. Aku akan datang lagi lain kali. Pergilah, kata Corin. Anya terdiam. Ia berjalan pergi dengan marah, diikuti Edmund di belakangnya. Bab 359. Sunny tetap tinggal di ruang makan, menunggu Corin dan Jeremy memberikan hukumannya. Pelayan itu meletakkan sepiring sarapan panas mengepul di hadapan Corin, yang begitu lapar hingga ia langsung melahapnya. Saat ia menyendok bacon dan telur ke dalam mulutnya, ia merasakan sepasang mata menatap tajam ke arahnya. Ia tak tahu bagaimana menggambarkan tatapan itu, tetapi yang paling mendekatinya adalah ia merasa seperti dililit oleh benang api yang semakin erat di sekujur tubuhnya. Ia spontan mengerutkan kening dan memelototi Jeremy. "Pak, kenapa Anda masih di sini? Bukankah seharusnya Anda pergi bekerja sekarang?" Jeremy mengerutkan keningnya, berpura-pura marah. "Kau tidak sabar menunggu aku pergi, iya?" Corin menggeleng. "Bukan begitu. Lebih tepatnya, kamu sudah selesai sarapan, jadi daripada buang-buang waktu di sini, bukankah lebih baik kamu langsung pergi bekerja di mana stafmu sudah menunggu?" Jeremy mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru." Corin mengernyitkan sudut mulutnya. "Oke, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi sekarang karena aku tahu kamu nggak terburu-buru, tapi bisakah kamu nggak menatapku seperti itu waktu aku makan?" Jeremy mengangkat alisnya. "Tidak bisakah aku melihatmu lebih jelas setelah kau meninggalkanku tidur sendirian di ruang kerja tadi malam?" Corin mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Sejak zaman dahulu, kaisar manapun yang terlambat bekerja selalu berdalih digoda oleh seorang penggoda, dan wanita tak berdosa itu harus menanggung malu disebut penggoda seumur hidupnya. Tuan, kuharap kau tidak berpikir untuk membiasakan diri terlambat bekerja setiap hari karena aku sungguh tidak tahan mendengar stafmu memanggilku penggoda." "Omong kosong. Siapa yang berani memanggilmu begitu?" Jeremy malah tertawa mendengar ucapannya. Alih-alih marah, ia justru senang menemukan banyak cara kreatif yang bisa dipikirkan Corin agar ia bisa berangkat kerja tepat waktu. Corin memutar matanya. "Tentu saja mereka tidak akan memanggilku seperti itu di depanmu, tapi mereka pasti akan membicarakanku di belakangmu, dan aku bisa pastikan itu bukan hal yang baik tentangku." Jeremy mencubit pipinya karena rasa kagum sekaligus frustrasi. Lalu, ia berkata lembut, "Baiklah. Biar mereka tidak menyebutmu penggoda, aku akan pergi bekerja sekarang, tapi tunggu saja bagaimana aku akan menghadapimu. Dasar bajingan kecil begitu aku pulang nanti." Corin hanya menertawakan ancamannya. Jeremy bangkit dari meja makan dan meletakkan satu tangan di sandaran kursinya sebelum membungkuk untuk menatap mata Corin dalam-dalam. Jelas ia meminta ciuman perpisahan, tetapi Corin agak enggan memberinya karena ada seorang gadis kecil, Sunny, di ruangan itu. Sambil berpikir cepat, ia segera mengambil sepotong ham dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulut Jeremy. Jeremy sedikit terkejut, dan meskipun matanya dipenuhi kesedihan, ia tetap tenang. Tetap saja menelan ham itu. Meskipun tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ia rela mengakui bahwa Corin menyuapinya atas kemauannya sendiri. "Jadilah gadis baik selama aku pergi, ya." Jeremy menegakkan tubuhnya dan mengacak-acak rambut istrinya. Lalu, ia menyampirkan mantel yang diberikan pelayan itu ke lekuk lengannya sebelum melangkah keluar rumah. Corin tetap duduk di meja makan. Mengerjap canggung dan tersipu malu, ia mengambil gelas susu hangat dari meja dan meminumnya untuk menenangkan diri. Sunny, yang menyaksikan semuanya, tercengang. Ia belum pernah melihat perilaku Jeremy sejelas itu. Padahal, Jeremy yang ia kenal itu humoris dan dingin. Jeremy seperti orang yang berbeda di dekat Corin. Seolah-olah ia benar-benar mencintainya dan mereka hanya saling menggoda seperti yang dilakukan pasangan lain di dunia. Ia tak akan percaya jika ada yang mengatakan bahwa Jeremy bisa menunjukkan tanda-tanda emosi selain sikap acuh tak acuh jika ia belum melihatnya sendiri. Maka, Sunny mulai waspada terhadap Corin karena jika terus seperti ini, ia bisa saja merebut Jeremy kesayangan Anya. Ia takut Anya tidak akan sanggup menerima kabar itu dan akhirnya melakukan hal-hal gila. Setelah Corin menyelesaikan sarapannya, ia bangkit dari meja makan dan berjalan menuju ke arah Sunny berdiri.
Suni, patut dipuji, tidak mundur. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Aku siap menerima hukuman apapun. Bab 360. Corin sama sekali tidak menghiraukan Suni. Ia malah menguap, berjalan melewatinya, dan menaiki tangga. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah kembali tidur. Suni tercengang. Dia mengejarnya dengan kesal dan berkata, "Hei, Corin. Kau tidak akan menghukumku. Halo." Corin tidak menghiraukannya dan terus berjalan menaiki tangga. Kemarahan mulai memuncak dalam diri Suni. Ia tak suka diabaikan dan hendak naik ke atas untuk menenangkannya ketika Bowen meraih lengannya dan berkata, "Tuan Suni, Nyonya ingin tidur siang sekarang. Kenapa Anda tidak menunggunya bangun dulu baru memintanya menghukum Anda?" Suni mengerutkan alisnya. Kenapa dia malas sekali? Sudah pagi dan dia masih mau tidur. Bowen tidak suka ada orang dari keluarga Rivera yang berbicara seperti ini tentang majikannya, jadi ia mengabaikan kesopanannya yang biasa dan berkata, "Ngomong-ngomong, Anda tidak boleh mengganggu Nyonya. Anda harus menunggunya dengan tenang sampai dia memutuskan untuk turun sendiri." Ia lalu memerintahkan para pelayan lainnya untuk mengawasi Suni kalau Suni membuat keributan dan membangunkan Corin. Suni tak punya pilihan selain menuruti perintah Bowen. Lagi pula, ia tidak berada di rumahnya sendiri, dan ia telah dididik untuk menghormati aturan di rumah orang lain. Dia memperhatikan Corin menaiki tangga. Lalu, dia duduk di sofa dan memutuskan untuk mengisi waktu dengan memeriksa apakah ada berita tentang video itu di ponselnya. Untungnya, tidak ada. Tommy bekerja cepat. Meskipun ditugaskan Jeremy untuk memulangkan Anya, ia juga memastikan untuk menginstruksikan bawahannya agar mengunggah video asli dan video klarifikasi influencer perempuan tersebut secara daring. Kemudian, ia memberitahu berbagai agensi media untuk membuat heboh seputar kedua video tersebut agar menjadi viral. Pada akhirnya, gelombang opini publik telah berbalik. Para pengguna media sosial daring yang terlibat dalam perundungan siber terhadap Corin langsung merasa malu. Beberapa dari mereka meminta maaf secara terbuka, yang lain menghapus komentar mereka, dan beberapa bahkan menjadi penggemar beratnya. Kejadian itu seakan menjadi berkah tersembunyi. Berkat penampilan dan kepribadiannya yang baik hati, ia telah mendapatkan banyak penggemar setia. Para pengguna media sosial semakin menyukainya ketika diketahui bahwa ia berhasil keluar dari pedesaan untuk belajar di salah satu sekolah paling bergengsi di kota itu. Ia selalu merahasiakan informasi ini, yang justru semakin meningkatkan minat netizen terhadapnya. Sayangnya bagi Corin, ia tidak punya akun VTube. Kalau tidak, ia bisa saja melihat jumlah pengikutnya bertambah 1 juta dalam semalam. Sedangkan Suni, ia lega mengetahui bahwa pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Hari sudah sore ketika Corin bangun dari tidurnya. Dia bangun dari tempat tidurnya, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan berganti pakaian baru sebelum menyalakan komputernya. Dia ingin memperbaiki sketsa desain yang dia didorong oleh ledakan inspirasi telah menghabiskan seluruh malam kemarin untuk menggambar. Setelah gambarnya selesai dan diperiksa ulang, ia mengirimkannya melalui email kepada Jeremy menggunakan alamat email kantornya untuk meminta pendapatnya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menunggu balasannya. Awalnya, ia mengalokasikan 3 hari untuk menyelesaikan gambarnya, tetapi ia menyelesaikannya dalam 1 hari. Karena itu, ia kelelahan. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk keluar mencari udara segar dan menenangkan pikirannya, jadi ia mematikan komputernya dan turun ke bawah. Suni sedang asyik bermain game di ponselnya saat Corin turun tangga. Bowen segera menghampirinya untuk menyapa. "Selamat siang, Bu. Saya tidak membangunkan Anda untuk makan siang karena saya pikir lebih baik membiarkan Anda tidur. Anda ingin makan apa sekarang? Saya akan meminta dapur untuk segera menyiapkannya." Corin terkejut dengan perubahan sikap Bowen. Bowen jelas menjadi lebih hormat padanya. Sebenarnya, ia selalu menganggap Bowen salah satu pelayan yang baik. Ia tidak seperti pelayan lain yang bersikap hormat di hadapannya tetapi kemudian membicarakannya di belakang. Namun, ia juga tahu bahwa Bowen sebelumnya hanya memperlakukannya seperti tamu, bukan seperti wanita di rumah.